Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Ku yakin
ada dimanapun kami berada saat ini. Engkau ada di rumah sakit ya Tuhan. Engkau ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu mengurapi setiap kami. Mari sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia lebih lagi. Angkat suaramu yang paling baik buat Tuhan. Angkat penyembahanmu yang paling baik buat Tuhan. Sungguh Kau yang layak disembah. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Oh ya Rabba ya Shalom. Yes Lord. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord. Yesus memuji, membesarkan nama-Mu Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh masuki bulan yang baru Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan dan pertolongan-Mu. Pujian penyembahan dari umat-umat-Mu dengan segenap hati dan sekuat tenaga kami. Biar pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan melalui pujian penyembahan dari umat-umat-Mu. Dan jadi sebentar Tuhan dalam hadirat-Mu kami akan duduk diam. Kami akan mau dituntun, kami mau Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kasih semuanya. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan. Dan kita hari ini boleh memasuki di bulan yang baru, di bulan yang ke-8 di tahun integritas ini saudara. Nah di bulan kemerdekaan ini saudara, saya akan berbicara tentang merdeka dari rasa takut. Saya tahu bahwa hari-hari ini rasa takut seringkali mendominasi dalam kehidupan kita. Karena situasi keadaan pandemi yang membawa efek dan dampaknya. Banyak sektor terpengaruh olehnya. Oleh karena itu mungkin hari-hari ini kita banyak mengalami ketakutan. Nah oleh karena itu kita akan belajar tentang merdeka dari rasa takut. Ini tema yang akan kita bahas. Nah salah satu hal yang buat kita jauh dari Tuhan adalah rasa takut. Saya ulang sekali lagi saudara. Salah satu hal yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah rasa takut itu. Alkitab menyebutkan ada 2 tipe takut. Ya. Nah tipe yang pertama adalah rasa takut yang bermanfaat yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Tipe yang kedua adalah rasa takut yang merugikan. Ini yang harus kita atasi dalam kehidupan kita saudara. Nah rasa takut akan Allah masuk dalam tipe yang pertama. Rasa takut ini tidak sama dengan rasa ngeri, takut, khawatir atau sesuatu ya yang justru rasa takut ini menunjukkan sikap kagum kita, hormat kita kepada pribadi Allah yang dahsyat itu saudara. Makanya Mazmur 111 ayat 10 katakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, rasa takut itu kepada Tuhan membuat kita kagum dan akan senantiasa memuji, menyembah Dia. Saya teringat satu peristiwa yang ditulis dalam Alkitab itu di 2 Tawari 20 saudara. Ayat yang ketiga katakan begini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, ini terjadi ketika Yosafat mendengar musuh menyerang dia. Dia ketakutan dan dia gak siap menghadapi itu. Dan apa yang dia lakukan saudara? Sebagai seorang yang takut dan hormat akan Tuhan. Dia lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang saya kasihi, di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau kita bergaul intim dengan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Ketika suasana mungkin membuat kita, apa yang dilihat dengan mata mengkhawatirkan keadaan hidup kita. Apa yang respon kita? Apa yang kita lakukan? Saya berharap yang kita lakukan seperti Yosafat. Mengambil satu action, satu respon, satu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan kehendaki. Yaitu berseru, datang kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa dan sungguh-sungguh kepada Dia. Roma 8 ayat 15 katakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya apa?
Dialah sumber kehidupan kita. Saudara, tipe rasa takut yang kedua adalah merupa roh ketakutan. Yang sama sekali tidak punya manfaat dalam hidup kita. Hal ini dapat menjauhkan kita dari Tuhan, saudara. Kita perlu hati-hati dengan ini, saudara. Sebab ketakutan jenis ini membuktikan kalau kita ragu, khawatir, tidak percaya akan Tuhan. Ada banyak orang yang menyatakan yakin dengan janji dan penyertaan Tuhan, tapi dalam prakteknya sering meragukan Tuhan. Saya perhatikan kalimat saya, yang meragukan Tuhan karena besarnya masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, selain itu saudara, mari kita hari ini ya membuat, biasanya kalau sudah takut dengan masalah, justru membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar ada 4 alasan kenapa kita seharusnya harus merdeka dari rasa takut yang perlu kita pelajari hari-hari ini, saudara. Mari kita angkat pujian ini oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Baik, kita akan belajar 4 alasan kenapa kita harus merdeka dari rasa takut. Yang pertama, saudara, rasa takut sering dipakai iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Oleh itu kita harus merdeka dalam area ini, saudara. Saya ulang sekali lagi ya. Rasa takut itu sering dipakai iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Bukan orang yang tidak percaya, saudara. Menjatuhkan orang percaya, melemahkan orang percaya, dan membuat orang percaya tidak berdaya. Rasa takut yang diam di dalam diri kita sering membuat kita tidak terkendali dan mulai meragukan penyertaan Tuhan. Ketakutan juga membuat kita sulit mempercayai harapan yang ada di dalam Kristus. Saat ada roh ketakutan dalam diri kita, tanpa sadar, saudara, kita jadi pribadi yang lumpuh. Kita menjadi pribadi yang lemah. Oleh karena itu, saudara, ya kita enggak lagi bisa produktif dan kecenderungannya merasa segala sesuatu yang dilakukan sia-sia. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat. Amin, saudara. Seperti yang ditulis dalam Yosua 1 ayat 9 katakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini Tuhan mau ya, supaya kita nggak lagi dalam ketakutan, tapi kuatkan dan teguhkan hati kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan menyertai kita. Yesus, engkau juru selamatku. Yuk kita angkat pujian ini. Yesus, engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saudara, biar kisah Yosua ini mengingatkan kita, saudara. Ya, oleh karena itu
Mari jangan lagi terjebak dalam ketakutan. Hal yang kedua, saudara, supaya kita merdeka dari rasa takut itu, saudara, yang kedua, Tuhan tidak pernah sekalipun memberikan roh ketakutan dalam diri kita. Tuhan gak pernah sekalipun memberikan roh ketakutan itu dalam diri kita, saudara. Alkitab dengan tegas menyatakan kalau Tuhan tidak pernah sekalipun memberikan roh ketakutan dalam diri kita. Hal ini tertulis dengan jelas di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 katakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara, jangan pernah kita hidup dalam ketakutan. Kita harus merdeka di area ini. Supaya apa yang direncanakan Tuhan dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam setiap kita. Maka kita harus merdeka di area rasa takut ini, saudara. Ya. Nah saudara, yuk saya mengajak kita biar hari-hari ini jangan terjebak dalam ketakutan. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan itu. Ketakutan itu memang sifat alami manusiawi. Kalau ini terkendali dengan baik, itu hal yang baik dalam kehidupan kita, saudara. Ya toh? Sebab saudara kalau coba bayangin, kalau saudara, wah kita merasa hebat gitu ya, merasa seperti Superman gitu kan saudara, seperti Spiderman begitu saudara, waduh bahaya juga gitu saudara. Hari-hari ini dalam situasi seperti ini Tuhan gak butuh Superman, Batman saudara. Tapi Tuhan membutuhkan ya hari-hari ini kita mengisolasi ya diri itu jauh lebih baik daripada ya hidup dalam ketakutan, saudara. Kita angkat pujian ini. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua kepernaanmu ya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, kalau mungkin saudara mulai iblis mengintimidasi kita dengan ketakutan. Katakan pada dirimu. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi justru Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, supaya kita merdeka dari rasa takut. Yaitu hal yang ketiga, alasan yang ketiga adalah roh ketakutan cuma ada buat mereka yang kecil. Orang yang kecil, hati yang kecil saudara. Yang tidak bisa dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara besar. Mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya saudara. Nah, rasa takut yang ada dalam diri kita membuktikan kalau kita bukanlah pribadi yang berani. Coba kita bayangkan saudara, kalau Daud akhirnya nggak berani melawan Goliat. Bagaimana nasib bangsa Israel? Kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat 36 dan 37 katakan begini saudara. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Saudara, secara fisikly memang
Bukan sparring partnernya, saudara. Satu kecil, satu gede begitu, saudara. Satu raksasa giant, satu imut-imut gitu, saudara. Sepertinya nggak masuk akal. Tapi itulah Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Yang sanggup melakukan. Saya mau katakan, saya mau ingatkan kita Bapak Ibu. Kita memiliki Tuhan yang ahli dalam bidang namanya mustahil. Mungkin engkau katakan hari ini mustahil bagiku. Ekonomiku bisa pulih. Bisnisku bisa dipulihkan. Pekerjaanku bisa dipulihkan. Kesehatanku bisa dipulihkan. Mungkin hasil rongsen torak. Paru-parumu sudah rusak semua. Tapi dengar firman Tuhan hari ini. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, dia tidak terintimidasi dengan itu. Karena Daud tahu pengalaman hidupnya, saudara yang sedang dalam ketakutan hari ini. Saya mau ingatkan kita, apakah engkau pernah ditolong oleh Tuhan? Kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin. Apakah engkau pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Dan saya mau katakan, sebagai orang percaya, bagi Daud, bagaimana pengalaman dia bisa mengalahkan singa dan beruang, saudara. Itu cukup bagi dia untuk mengalahkan Goliat yang besar itu, saudara. Dan saya mau ingatkan kita Bapak Ibu, pengalaman pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidupmu, itu cukup untuk kamu melakukan, mengalahkan segala rasa takutmu hari ini. Bangkitlah, Tuhan berserta dengan kita. Columbus, saudara, yang menemukan benua Amerika dimulai dari apa? Keberaniannya untuk mengambil jalur pelayaran yang tidak biasa dilakukan oleh orang. So kalau Columbus melewati pelayaran yang biasa dilewatin orang, dia nggak akan menemukan benua Amerika. Tapi justru dengan berani, dia mengambil jalur lain yang tidak biasa, yang belum pernah dilewatin orang, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita bisa diliputi rasa takut. Saat merasa tidak mampu. Saat tidak bisa. Saat kurang pengalaman. Padahal perasaan tersebut yang menentukan siapa kita. Itu hanyalah sebatas perasaan yang harus kita kalahkan dalam diri kita. Perasaan takutan seperti itu yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Tuhan adalah Allah yang baik yang senantiasa menyertai kita. Yuk kita angkat pujian ini. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh my Lord, you have been faithful. Oh my love, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amin, saudara. Tuhan itu baik. Kebaikannya akan terus menolong dan membangkitkan kita, membangunan kita. Hari ini, saudara, mari bangkit. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Saya ingin percaya, apapun persoalan yang ada di depan kita, bersama dengan Tuhan, engkau cakap menghadapinya dengan baik. Yang terakhir, saudara, kenapa kita harus merdeka dari rasa takut? Kita punya Allah sebagai perisai, gada dan tongkatnya menyertai kita. Saudara, bagi Daud itu cukup, itu lebih daripada cukup, saudara. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Di tengah-tengah masa pandemi, varian Delta ini, saudara. Saya rindu mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang dahsyat, yang punya perisai dan gada dan tongkatnya, itu yang menyertai setiap langkah hidup kita. Masih ingat saat Abraham tidak juga memiliki keturunan? Saat itu Tuhan berfirman, ya dalam Kejadian 15 ayat 1b katakan begini.
Jangan takut Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, Abraham ketika dinyatakan seperti janji Tuhan seperti ini, apa yang terjadi? Apa langsung tiba-tiba istrinya hamil? Enggak, saudara. Dia harus melewati masa-masa proses. Saya mau katakan Bapak Ibu, masa pandemi ini adalah ujian iman setiap kita. Itu ujian iman bagi setiap kita. Saya berharap kita bisa melewati dengan baik dan kita keluar sebagai pemenang, saudara. Tuhan kita adalah sama seperti Tuhan yang dimiliki oleh Abraham. Kalau kita bagaimana Abraham ditolong Tuhan, diberkati, bahkan dijuluki Bapa orang beriman, saudara. Bukan karena Abraham beda dengan kita. Kalau Abraham itu bisa terjadi pada Abraham, itu pun bisa terjadi pada kita di zaman dan generasi ini, Bapak Ibu. Asal kita memiliki, asal kita tahu bahwa Tuhan jugalah adalah perisai buat kita sebagai anak-anaknya. Mazmur 23 ayat 4 katakan begini. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud bisa menyanyi seperti ini. Dia katakan Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Melewati kekelaman, melewati masa-masa pandemi yang menakutkan ini, saudara. Daud percaya tongkat dan gadanya Tuhan menyertai kita. Saya coba mengingatkan kita, saudara. Mari sama-sama kita melewati masa pandemi saat ini. Kita percaya tongkat dan gadanya Tuhan itulah yang senantiasa menghibur setiap kita. Yang mau boleh katakan amin, saudara. Fungsi dari gadah dan tongkat adalah untuk melindungi kawanan domba. Tongkat dan gadah itu fungsinya adalah melindungi kawanan domba. Saat Daud merasa ketakutan, ya ingat kalau ada Tuhan yang merupakan gembalanya yang sedang biasa menjaganya dengan gadah dan tongkatnya. Saudara, saya mau ingatkan kita ketika rasa takut itu begitu menguasai dalam hatimu. Ingatlah, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan melindungi kita. Dia akan memelihara. Dia akan merawat hidup kita. Dengan tongkat dan gadah yang menyertai setiap kita. Dan untuk ini, kita tidak bisa lagi, tidak punya lagi alasan untuk merasa takut. Karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap langkah kehidupan kita. Ayat yang terakhir, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan begini. Kamu berasal dari Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Rohmu lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi. Rohmu lebih besar dari virus 19 ini. Oleh itu jangan takut. Mari kita merdeka. Di tengah-tengah kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita sungguh-sungguh merdeka dari rasa takut ini. Sehingga Tuhan akan menyertai kita. Kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Menyertai setiap langkah hidup kita. Melewati mungkin, saudara, kita bisa terpapar. Bisa. Gak apa-apa saudara terpapar. Kalau Tuhan izinkan, saya yakin percaya. Ya, kalau memang belum selesai tugas kita, saya yakin percaya, virus ini tidak akan mematikan kita. Tapi kalau memang Tuhan katakan sudah selesai, saudara, mungkin melalui virus ini, berarti tugasnya sudah selesai, saudara, di muka bumi ini. Itu sekali lagi saya mengajak setiap kita, yuk, jangan dalam lagi ketakutan. Jangan mau kita terintimidasi pekerjaan si iblis. Tapi kita keluar, kita merdeka sebagai pemenang. Karena roh kita lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini, saudara. Jangan lagi mau terintimidasi di bulan kemerdekaan ini. Mari saya mengajak semua jemaat Tuhan keluar dari ketakutan kita.
Dan kita merayakan kemenangan dalam Kristus. Ku tidak takut, sebab Tuhan berserta kau. Ku tidak takut, sebab kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Sikirala barasandara la maramu, Kuriala barasandara la barasandi. Saudara, Roh Kudus sedang menjamah hidupmu. Dia sedang memulihkan keadaan hatimu. Rasa takut itu dia sedang memulihkan, dia sedang memerdekakan engkau. Makanya buka hatimu, buka hati. Oh, shikarala barasa narala maramu. Hiarala barasa narala marasande. Roh Kudus, urapi setiap anak-anakmu. Urapi umat-umatmu, penuh Roh Kudus, penuh urapan, penuh dalam nama Yesus. Dan urapan yang kami terima hari ini, segala ketakutan dan intimidasi iblis, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas setiap kami Tuhan. Dan setiap kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan roh kami lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mulai hari ini kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Terima kasih Kau jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan ini juga Tuhan, Kau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Oh shikarala barasyandarala barasyandarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Siapin roti dan anggur saudara. Oh shikarala barasyandarala barasyandarala. Yesus, Yesus. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, mari kita berdoa. Saudara, mari saudara di tempat saudara masing-masing, saudara berdoa di hadapan Tuhan. Setiap kali kita minum cawan ini dan makan roti ini, kamu mengerjakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darahnya Tuhan. Begitu dan mari saudara, masing-masing minta ampun sama Tuhan. Saudara berdoa sendiri masing-masing, minta ampun sama Tuhan. Kalau masih ada dosa, masih ada hal yang perlu dibereskan secara pribadi, mari kau bereskan di hadapan Tuhan. Oh shikadala barasyandara, Tuhan ampuni setiap umat-umat-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan dan melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni hamba-Mu, ampuni setiap kami.
Ampuni di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pengampunan yang Kau sudah berikan Tuhan. Sehingga kami boleh kudus, kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan makan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih ya Bapa, sucikan kuduskan roti dan anggur dengan kuasa darah-Mu. Sehingga roti ini benar-benar jadi tubuh-Mu. Anggur ini benar-benar jadi darah-Mu. Ketika kami makan dan minum, jadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu dan angkat tinggi dari kepalamu. Ini tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang roti dengan pegang cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, you have been faithful. Oh, my life, you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sudah mengurapi setiap kami Tuhan. Setiap kami sudah diurapi, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan urapan yang kami terima hari ini, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang sakit sudah disembuhkan. Kami sudah terima mujizat kesembuhan. Bahkan dalam hadirat-Mu Tuhan tidak ada yang sakit, semuanya sehat, semuanya kuat di dalam Engkau. Bahkan di dalam hadirat-Mu tidak ada yang berkekurangan, semuanya tercukupi dengan baik, bahkan berlimpah-limpah. Akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di sepanjang bulan Agustus. Mari saudara, angkat tangan saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa, saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Di sepanjang bulan Agustus Tuhan Kau tambahkan umur lagi. Dengan tambahnya umur Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan, ada kehormatan yang melimpah-limpah Kau akan berikan Tuhan. Bahkan dengan kesehatan yang sempurna menjadi bagian daripada hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik di
Bulan yang baru ini saudara, mari siapkan diri kita akan bawa persepuluhan, persembahan kita bawa dengan penuh ucapan syukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa, ini kami umat-umatmu siap memberi, kami membawa persepuluhan, persembahan kami yang terbaik. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan mengembalikannya. Semuanya ini tuh hormat kemuliaan namamu. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami memberi dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Rayon 18, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dan bantuan informasi selama masa pandemi COVID-19, dapat menghubungi hotline tim pelayanan Jemaat GBI Rayon 18. GBI Rayon 18 juga membuka ruang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan donasi dapat ditransfer dengan nomor rekening yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu juga rindu memberikan donasi lainnya berupa obat-obatan, vitamin, tabung oksigen, sembako, dapat menghubungi Ibu Heni atau Bapak Yohanes dengan nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh, serta punya kerinduan untuk membantu sesama dan menjadi berkat bagi yang membutuhkan selama masa pandemi, kami mengundang untuk bergabung dalam grup penyintas COVID-19 GBI Rayon 18. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Kelas bimbingan pranikah akan kembali diadakan secara online dan akan dimulai pada minggu kedua bulan September. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kelas ini, bisa menghubungi Bapak Venta di nomor 0812 9007 8417. Ibadah WBI Rayon 18 akan diadakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 jam 10 pagi di YouTube GBI Rayon 18 dengan pembicara Ibu Sutanti bertemakan Merdeka dari Masalah. Azusa Street Prayer Tower untuk Rayon 18 diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam dengan ID 891 8221 0422 dengan paskot Unity. Menara Doa Rayon 18 diadakan 24 jam 7 hari non-stop, doa, pujian, dan penyembahan. Menara Doa diadakan secara online via Zoom dengan ID Zoom 842 888 8726 serta paskot Integrity. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Bethel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Kelas online KOM 100 akan dibuka kembali pada tanggal 9 Agustus 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101. Seluruh kegiatan ibadah offline atau on-site GBI Rayon 18, cabang dan ranting yang berada di Pulau Jawa untuk hari Minggu ditiadakan. Ibadah akan diadakan secara online via YouTube GBI Rayon 18.
kami mau katakan Tuhan Yesus Engkau dahsyat. Tuhan Yesus Engkau ajaib, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih buat hadirat-Mu melawat seluruh umat-Mu yang sedang beribadah di rumah-rumah. Kami percaya Engkau Tuhan melawat seluruh jemaat-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan, ada kesembuhan, mujizat dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan atas ibadah kami saat ini. Biar kiranya Tuhan dipermuliakan dan diberkati Engkau Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar kiranya apa yang disampaikan, segala sesuatu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, kami mau katakan semua berasal daripada pikiran Kristus. Semuanya memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Berkati hamba-Mu dan seluruh keluarga besar. Kami percaya pengurapan yang tanpa batas memenuhi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami bagi bangsa kami Indonesia. Kami mau katakan shalom Indonesia. Damailah Indonesia. Diberkatilah Engkau hai Indonesia di dalam nama Yesus. Dan kami mau katakan bangkitlah Indonesia bagi Tuhan. Sebab Engkau bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya di hari-hari yang sulit ini, seluruh penduduk Indonesia tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat Presiden kami Bapak Joko Widodo dan juga wakilnya bersama Tuhan dengan seluruh para menterinya. Kami percaya bahkan seluruh pemerintahan sampai ke daerah-daerah, roh takut akan Tuhan ada di hati mereka untuk boleh memimpin bangsa yang besar ini seturut rencana Tuhan. Berikan mereka ide-ide yang bagus untuk boleh Tuhan memimpin negara ini dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya di era Pentakosta yang ketiga ini, biar terus api Tuhan menyala atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga seluruh jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan bangkit bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, sekalipun Tuhan hari-hari ini sulit, tapi jemaat Tuhan tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan bangkitlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bangsa ini tidak ada resesi ekonomi, sebab bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo, bersama dengan seluruh keluarga besar mereka dan keempat wakilnya. Kami percaya tetap mereka dalam perkenanan Tuhan. Pengurapan-Mu yang tanpa batas terus memenuhi hamba-Mu. Pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan. Bukan saja untuk bangsa ini, tapi untuk seluruh bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Gembala Rayon kami 18, diberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Markus MTH bersama keempat wakilnya, bahkan seluruh staf gembala, gembala cabang, ranting dan gembala-gembala kul, bahkan seluruh departemen dan bidang yang ada. Kami percaya semuanya dipakai Tuhan dengan dahsyat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami mau katakan shalom Israel, shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu, oh di gereja-Mu Rayon 18 ini ya Tuhan, semuanya terpelihara sempurna, semuanya memiliki iman yang semakin teguh, semuanya memiliki kerinduan dan kehausan yang lebih lagi Tuhan, sehingga sekalipun masa sulit, semuanya kami bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan, dan berbuah-buah yang lebat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Diberkatilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebelum kami selesaikan ibadah ini, kami mau terima berkat-Mu melalui hamba-Mu.
Mari buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.